Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan saat malam hari ini kita boleh datang beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, seluruh tubuh jiwa roh kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kekuatan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Oleh karena kemurahan Tuhan, saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Saat ini kami mau beribadah menyembah Tuhan. Layakkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kau kuduskan setiap kami Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa korban persembahan yang hidup bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memimpin ibadah dari awal hingga selesainya dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua, kita akan memuji Tuhan. Saya persilakan buat kita semua boleh bangkit berdiri. Kita boleh bertepuk tangan memuji Tuhan, bersorak-sorai karena Tuhan kekuatan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kolam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kolam menara Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan.
iman-Mu lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Haleluya, haleluya. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelapku. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan kerjaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelapku. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan kerjaku, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan kerjaku. Haleluya, 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 haleluya. Segenap hatimu menyembah, segenap jiwamu menyembah, segenap kekuatanmu menyembah, Yesus Tuhan saja. Shigalabalabaya, shigalabalabaya, shigalabalabaya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus. Engkaulah kerinduan dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau senantiasa dekat dengan-Mu, Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu, Tuhan. Biarlah tanah hati kami, Tuhan,
yang menjadi tanah yang siap kita buri oleh kebenaran firman-Mu. Iblis tidak dapat untuk mencuri kebenaran firman-Mu. Firman-Mu boleh tertanam, berakar kuat, bertumbuh, terlebih berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai lidah mulut hamba-Mu, urapi dengan urapan dari yang maha tinggi setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kuasa yang saat ini mengalir dalam hidup setiap jemaat-Mu Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan agar buat setiap hidup kami, memampukan kami, jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, pimpin hidup kami. Roh Kudus, tegur setiap kami, ajar setiap kami. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya pujian kita dengan sukacita tadi sungguh-sungguh menjadi kesukaannya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan saya sungguh sangat yakin saat ini Tuhan sudah bertahta di atas setiap pujian. Dan saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ayat 26, 27 dan ayat yang ke-66. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Haleluya. Ketidakmampuan menerima perkataan Yesus ternyata bisa membuat para murid putus asa karena dirasakan berat mengikuti Yesus. Dan bahkan mereka pergi meninggalkan dia. Memang tidak jelas sih alasannya apa ketika para murid ini meninggalkan Tuhan Yesus. Apakah karena memang perkataan dari Tuhan Yesus itu yang secara objektif sangat keras, atau justru karena kekerdilan dan kerapuhan hati para murid itu sendiri? Tidak jelas di sini. Yesus telah mengatakan, "Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan, "Siapapun yang memakan dagingku akan memperoleh hidup yang kekal. Siapapun yang akan memakan dagingku akan dibangkitkan oleh dia pada akhir zaman." Itu ada di ayat 39 dan 40. Nah, dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat mengetahui bahwa memang begitulah keberadaan murid pada waktu itu. Dan Yesus tidak sedang berbicara tentang kanibalisme, no, tidak begitu. Tetapi orang-orang yang mendengarkannya sangat sempit hatinya, sangat sempit penerimaannya. Mereka menafsirkan perkataan Yesus itu dengan keliru atau dengan salah. Mereka mengejar hal-hal duniawi yang hanya berkait dengan kehidupan yang terlihat saat itu. Roti, minuman, atau raja yang memberi roti
atau apapun yang bisa diharapkan dan diterima secara jasmania. Hanya ini yang mereka ketahui dan pahami. Jika seseorang memenuhi pikirannya hanya dengan hal-hal yang sementara saja, perhatikan ini ya, maka pikirannya akan menjadi kaku dan tidak terlatih untuk bisa menerima berita yang kekal yang dari Allah. Siapapun yang melihat hanya roti untuk mengenyangkan perut belaka, dia akan sulit melihat roti hidup yang turun dari surga. Memang menjadi murid dibutuhkan ketahanan mental yang luar biasa. Pada saat Yesus masih ada, ketika Yesus masih di dunia ini, para murid harus siap mental untuk menghadapi kecaman-kecaman dari saudara mereka, dari orang-orang Yahudi sendiri, dan dari para petinggi-petinggi pada saat itu. Murid-murid pada zaman sekarang ini pun tidak kalah. Tidak kalah maksudnya harus juga menghadapi dan memiliki ketahanan mental. Membutuhkan ketahanan mental yang luar biasa. Serta iman yang benar kepada Yesus Kristus. Ketidakmampuan orang percaya menanamkan fondasi yang kuat di dalam iman dan spiritualitasnya bisa berakibat orang itu menjadi rapuh, menjadi lemah. Dampaknya ketika mengalami hal-hal atau sesuatu yang berat dalam kehidupannya, maka dia akan meninggalkan Yesus. Lihatlah, betapa mereka antusias, betapa murid-murid pada waktu itu, betapa orang-orang pada waktu itu sangat antusias dan berbondong-bondong datang dan mengikuti Tuhan Yesus untuk menerima roti yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi coba bandingkan, jika dibandingkan dengan pada saat Yesus disalibkan, mulai dari ditangkap, lalu kemudian diadili, lalu sampai kepada penyiksaan, membawa salib sampai disalibkan. Coba lihat, apakah ada di antara mereka yang setia mengiring dan menyertai Yesus? Tidak ada. Nah, kalau kita bicara soal salib, kita tentu ingat apa yang dituliskan di dalam Injil Matius pasal yang ke-27. Jika kita mengingat peristiwa salib, tertulis begini, saat itu kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius pasal 27 ayat yang ke-46. Ini adalah jeritan Kristus ketika ada di atas kayu salib. Memiliki makna yang sangat dalam yang berhubungan dengan tujuan penebusan Kristus dan iman kita, orang-orang percaya. Memiliki pengertian yang begitu dalam. Dalam peristiwa ini, Matius tidak berjuang dengan sangat keras untuk menunjukkan sisi kemanusiaan dari Kristus. Ia mencoba menggambarkan kemanusiaan Kristus dalam peristiwa penyaliban itu dengan mengungkapkan beberapa kata dalam bahasa Inggris. Penting untuk kita merenungkan dan melihatnya kembali. Kata Yunani pertama yang digunakan untuk menggunakan fakta ini adalah kata aneboisen. Aneboisen. Yang ditonjolkan dalam kata ini adalah perasaan yang begitu sangat tertekan. Itu aneboisen. Memunculkan perasaan yang seperti ini, begitu tertekan. Sedangkan artinya adalah aneboisen ini adalah gabungan dua kata, berteriak dan menjerit.
seorang manusia yang menderita sambil menunggu ajalnya cenderung memiliki kekuatan terakhir untuk melampiaskan kesakitannya melalui jeritan dan tangisan. Kata aneboison ditulis dalam bentuk strong auris. Artinya apa? Artinya bahwa Kristus berseru hanya sekali saja dan dilakukan dan tidak pernah lagi dilakukan kemudian atau tidak pernah diulangi lagi kemudian. Dalam teks ini Matius mengungkapkan teologinya bahwa jeritan Kristus terjadi satu kali karena memang Yesus hanya satu kali disalibkan. Seruan nyaring pada saat yang mengerikan ini menunjukkan bahwa masih ada sejumlah vitalitas dalam penderitaan jiwa dan raga tubuh karena siksaan, karena deraan yang begitu ekstrim, yang dipaksa untuk meneriakkan sebuah ucapan di tengah segala macam siksaan dan penderitaan yang Kristus alami. Dalam ayat ini, aneboison adalah kombinasi dari dua kata. Tadi saya katakan berteriak dan menjerit. Kata ini dalam Perjanjian Lama sering disebut dengan jeritan parao atau suara bergemuruh. Itu setara dengan aneboison yang dituliskan oleh Matius dalam Injilnya. Matius juga ingin menegaskan bahwa jeritan Kristus pada saat itu bukan hanya menegaskan sisi kemanusiaannya, tetapi sebuah teriakan kemenangan. Ini yang perlu diingat. Ini yang perlu Bapak Ibu Saudara tahu. Jadi jeritan Kristus ini tidak hanya ungkapan dari satu kekuatan yang masih ada pada dirinya, tetapi ini adalah ungkapan atau jeritan kemenangan dari Tuhan. Jeritan Kristus merupakan semacam ungkapan kemenangan karena telah mencapai garis akhir dari perjalanannya di bumi dalam rangka berkarya untuk menebus dosa umat manusia. Semua Injil sinoptis menunjukkan bahwa kematian Kristus tidak disebabkan oleh kehabisan tenaga akibat disalibkan lalu mati, tetapi suatu penyerahan hidup secara sukarela. Saya ulangi, kematian Kristus itu bukan karena dia kehabisan tenaga, kehabisan oksigen, kehabisan darah. Tidak hanya itu, bukan itu semata-mata, tetapi kematian Kristus itu karena penyerahan hidup secara sukarela. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jeritan Kristus di atas kayu salib saat itu adalah jeritan penderitaan Kristus karena harus menanggung segala dosa dalam tugasnya menebus umat manusia dari kuasa dosa. Jeritan Kristus pada waktu itu dan waktu bersamaan dia menjerit adalah proklamasi kemenangan Kristus bahwa dia telah melaksanakan misi penyelamatannya. Dan tidak hanya itu, dari atas kayu salib Kristus telah memproklamirkan kuasa bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan kita pun juga harus ingat, yang pada satu kali Kristus pernah berfirman demikian. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi Bapak Ibu, sehingga mengikut atau mengiring Yesus tidak diletakkan pada dasar-dasar berkat, dan berkat. Tidak diletakkan di atas dasar sesuatu yang jasmania. Tetapi mengikut Kristus, mengiring Kristus adalah iman kepada Kristus yang diletakkan di atas dasar pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ini yang harus kita mengerti dan pahami.
bahwa pengiringan kita kepada Tuhan tidak hanya sekadar berkat-berkat yang kelihatan, apalagi berkat-berkat jasmania yang fana, yang sebentar saja habis dan hilang. Suatu kali ada kesaksian Bapak Ibu. Saya membaca kesaksian, suatu kali ada seorang ibu yang harus membawa anaknya untuk dioperasi. Operasinya operasi besar, tidak hanya membutuhkan biaya yang besar, tetapi juga membutuhkan keterampilan yang besar dari para dokter. Karena operasinya sangat rumit, karena penyakit yang rumit. Nah, dia datang ke gereja, bertemu dengan pendetanya. Begitu ibu ini menceritakan apa yang dihadapinya, sang pendeta kemudian mengeluarkan semacam buku kecil. Dia menuliskan di atas buku kecil itu sesuatu, lalu kemudian bertanya kepada sang ibu ini, "Ibu, berapakah kebutuhanmu untuk operasi anakmu?" Ya, pada satu sisi merupakan suatu keadaan yang menggembirakan karena akan diberikan cek. Tetapi ibu ini kemudian menjawab, "Pak Pendeta, aku datang ke sini mau memohon doa supaya didoakan karena kesembuhan anakku itu hanya datang dari Tuhan." Secara manusiawi, ibu ini pasti butuh sesuatu yang kelihatan. Uang agar anaknya bisa dioperasi. Tetapi dia imannya, iman yang benar yang diletakkan di atas dasar salib Kristus. Bahwa di atas salib Yesus memproklamirkan kemenangan manusia, pembebasan atas dosa. Sekaligus di atas kayu salib itu Yesus memproklamirkan kuasa. Nah Bapak Ibu, karena dari atas kayu salib Kristus memproklamirkan pendamaian, penebusan dosa, pengampunan, kemenangan dan jaminan hidup yang kekal. Hal itu jelas melampaui segala macam bentuk hal-hal duniawi dan jasmania. Tetapi berpijak menuju kepada kekekalan, itulah iman yang benar di dalam Kristus. Bukan iman yang diletakkan kepada hal-hal jasmania belaka. Sehubungan dengan kondisi pandemi saat ini, kondisi yang boleh dikatakan sulit, pandemi yang berkepanjangan, sehingga ada yang terkena dampaknya, ada yang sakit yang dihadapi begitu mengerikan, kesulitan hidup yang terus-menerus mendera setiap saat, dan kelihatannya kok rasanya tidak ada habisnya. Dan keterbatasan untuk bisa berusaha memunculkan kesulitan yang besar bagi banyak orang. Tetapi itu seharusnya tidak akan pernah menyurutkan iman kita, pengiringan kita, percaya kita kepada Yesus Kristus. Dan tidak membuat kita mengundurkan diri atau meninggalkan Tuhan. Sesulit apapun, saat ini pandang salib Yesus. Jika di atas salib Tuhan Yesus telah menyatakan kemenangannya, maka segala sesuatu yang kita hadapi, Tuhan akan menolong kita, katakan amin. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Mari kita taruhkan iman dan pengharapan dengan benar kepada Kristus. Bukan untuk mengimani hal-hal yang duniawi, hal-hal yang jasmania, hal-hal yang fana. Tapi arahkanlah kepada hal-hal yang kekal. Jangan hanya meminta roti yang bisa dimakan lalu habis. Memang bisa mengenyangkan. Tetapi mintalah roti hidup, yaitu Yesus itu sendiri. Kehidupan Kristus itu sendiri. Percayalah. Sekalipun situasi yang paling parah sekalipun, Allah tetap berdaulat di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Allah tetap membawa kendali, memegang kendali, dan itulah iman kita.
Yakinlah, sesulit apapun saat ini yang kita hadapi, jangan sampai seperti murid-murid yang meninggalkan Tuhan Yesus. Karena dasarnya hanya sesuatu yang jasmania. Itu bukan iman yang benar. Iman yang benar diarahkan kepada Yesus atas korban Yesus di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib Yesus sudah memproklamirkan kemenangan atas dosa. Dan Kristus pun juga memproklamirkan kuasanya untuk dipercayakan kepada kita. Percayalah, sesulit apapun yang saat ini kita hadapi, engkau pasti akan menerima yang namanya kemenangan. Karena Tuhan Yesus sudah menjanjikan itu untuk hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau pada malam hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami membawa iman kami kepada iman yang benar hanya kepada Tuhan Yesus. Bukan atas dasar sesuatu yang jasmania, yang kelihatan, yang fana. Tetapi kami akan membawa iman kami kepada iman yang betul-betul membawa kepada kekekalan. Kami percaya atas korban Yesus di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib itu Tuhan menyatakan kuasa-Mu yang begitu besar. Engkau yang memberikan pendamaian kami. Engkau yang sudah menebus kami dan membebaskan kami atas dosa. Dan Engkau yang akan menyatakan kuasa-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami untuk kami bisa memahami setiap kebenaran firman ini dengan benar. Kami bersyukur dan kami terima setiap kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Juga Bapak Ibu Saudara akan mendengar warta baik gereja. Puji Tuhan, silakan. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, kita sudah beribadah. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya iman kita semakin dikuatkan karena iman kita tertuju hanya kepada Yesus dan korban Yesus di atas kayu salib. Dan apapun yang saat ini Bapak Ibu Saudara hadapi, kesulitan apapun, separah apapun, percayalah Tuhan berdaulat atas kehidupan kita dan Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri kembali. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku.
Haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan, keagungan, serta ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Hanya karena kasih-Mu semata kami bisa beribadah pada malam hari ini. Kami sungguh percaya dalam firman Tuhan mengatakan bahwa ibadah kami senantiasa mengandung janji. Janji itu Engkau genapkan atas setiap kehidupan kami manakala kami masih ada di hadapan Tuhan saat ini, maupun janji itu Engkau akan genapkan untuk hari-hari kami yang akan datang. Dan kami sungguh yakin dan percaya ketika kami sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, dimanapun saudara-saudara kami ada yang mengikuti program acara ini, ibadah ini ya Tuhan, mari Tuhan kunjungi mereka dan berkati mereka satu persatu. Berkati kami semua dengan kekuatan dan kesehatan. Berkati kami semua ya Tuhan dengan umur yang panjang. Berkati kami semua di dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, hidup nikah kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap apa yang kami lakukan dan kerjakan sungguh-sungguh dibuat berhasil oleh Tuhan. Pekerjaan kami diberkati Tuhan, apapun yang kami usahakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Bahkan dimanapun kami berada, Tuhan yang memberkati kami sehingga kami mampu menjadi berkat bagi siapapun. Saat ini kami terus dan tetap berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan pandemi ini Tuhan, kami percaya pandemi ini pasti nanti ada akhirnya ya Tuhan, karena Engkau yang mengakhiri semuanya. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat akan menolong kami semua yang ada di bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Provinsi kami Jawa Timur, Tuhan juga memberkati, menolong dan melindungi provinsi kami Jawa Timur. Kota kami Surabaya juga diberkati oleh Tuhan. Mari Tuhan ingatkan kepada seluruh saudara-saudara kami untuk tetap patuh, taat, mengikuti protokol kesehatan dengan benar. Sehingga pandemi ini oleh kuasa daripada Tuhan selekasnya berhenti, sehingga kami bisa beraktivitas kembali, melakukan hal-hal kembali dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, juga mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, berkatilah ya Tuhan. Kami memberi persembahan dan mengembalikan persepuluhan bukan karena kami mau melakukan sesuatu buat Tuhan, tetapi itu adalah bentuk ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan pakai dan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah menjalankan sehingga program ini, ibadah ini yang kami lakukan baik melalui disiarkan melalui Facebook maupun YouTube, Tuhan memberkati ya Tuhan. Bahkan setiap pribadi orang yang mengikuti ibadah ini sungguh-sungguh diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya berkat Tuhan sudah terarah atas kami semua. Dan sekarang Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan percaya buka tanganmu, arahkan hatimu menghadap kepada Tuhan untuk siap menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaannya melalui Roh Kudusnya menyertai kita semua malam ini dan bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan percaya kita berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam. Sampai ketemu pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.